Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Kali ini aku akan membahas pilih kartu berjudul Akankah Kami Bersatu Kembali ya. Halo semuanya teman-teman yang udah stay tune ya di channelku. Thank you so much ya. Apalagi yang udah sharing-sharing, aku senang banget baca ya komen kalian satu persatu. Dan juga untuk teman-teman yang baru mampir ke channelku, halo semuanya ya, salam kenal, aku Mia. Oke, aku kemarin sambil ketawa-ketawa gitu ngelihat yang ada di komen-komen ya, ada yang terharu, ketawa ya, sedih bareng ya, seneng bareng, kocak-kocakan bareng gitu ya. Aku seneng banget gitu baca komen dari kalian ya. Oke, kita lanjut saja. Seperti biasa kita buat 3 pilihan kartu ya. Akankah kami bersatu kembali? Sebenarnya akan lebih baik kalau kamu nanya ini di personal reading ya, tapi nggak apa-apa, aku akan buatkan by request ya. Akankah kami bersatu kembali? Pile nomor 1. Let your friends help you ya, ini pile nomor 1. Akankah kami bersatu kembali? Soulmate ya. Oke, ini pile nomor 2. Oke, untuk pile nomor 3, akankah kami bersatu kembali? Oke, ya. Hampir jatuh. Di sini ada flirt ya. Extend your light heart energy to others ya. Oke, pile nomor 1, 2, dan 3 ya. Akankah kami bersatu kembali? Tampaknya aku ngerasa di sini orang-orang lagi pada optimis semua untuk kembali sih sebenarnya ya. Bahkan kamu ngelihat channelku, aku ngelihatnya kalian mencoba untuk positive thinking. Pasti ada harapan, kalian mencoba untuk berdoa untuk bisa bersatu kembali dengan orang ini gitu ya. Aku ngerasanya di sini dari mereka juga ada yang positive thinking sih, kalian bisa bersatu kembali ya, dan mempunyai keyakinan juga karena memang ada getar-getar cinta yang masih belum selesai yang aku rasain ya. Oke, kita lanjut saja ya di sini untuk pile nomor 1. Akankah kami bersatu kembali? Let your friends help you, ask for and accept support from others. Jadi akankah kami bersatu kembali untuk pile nomor 1? Aku ngerasa di sini peranan teman-teman kamu atau lingkungan kamu besar sekali ya, orang-orang di sekitar kamu. Aku ngerasa kayak kalian bisa bersatu kembali bukan dari kaliannya sebenarnya, tapi lingkungan atau orang-orang yang mungkin yang mempunyai peranan penting di sekitar kalian ya, sahabat kalian gitu, atau mungkin yang dekat sama ibunya atau ayahnya, orang-orang di sekitarnya dia gitu ya, pemegang peranan penting dalam kehidupan kamu gitu ya. Itu yang sebenarnya bisa ngebantu gitu ketika kamu juga pengen bisa bersatu dengan seseorang. Kamu juga tampaknya emang butuh bantuan dari sahabatnya gitu ya, atau orang tuanya kayak gitu, orang-orang di sekitarnya dia gitu yang aku ngerasa. Jadi akankah kami bersatu kembali? Aku sih ngerasanya bisa dengan bantuan ya. Aku akan coba untuk lebih menjelaskan energi kalian ya. Oke, di sini ada Cancer. Halo Cancer, mungkin kamu juga dealing sama yang berchartnya ada Cancernya. Kemudian di sini ada Six of House ya. Jadi kalian mungkin di naungannya Virgo atau dia di naungannya Virgo. Kemudian di sini ada South Node. Oke. Jadi aku ngerasanya di sini ya, energi kalian ya, yang aku ngerasain itu memang energi dimana kalian itu apa nih, kayak semacam masih peduli satu sama lain, masih saling melindungi, saling peduli, saling sayang, masih mempunyai ikatan kepedulian dan kasih sayang gitu. Aku ngerasa kayak kamu kayak masih pengen kayak semacam apa ya, memastikan kalau dia baik-baik aja di sana, dimanapun dia berada gitu kan, dan kamu memastikan kalau misalkan dia itu apa ini sebutannya,
ada yang memperdulikan gitu intinya. Mungkin kamu biasanya selalu ngingetin dia makan atau bagaimana gitu ya. Aku ngerasa kayak kamu masih pengen terus peduli, nggak bisa nggak peduli gitu, kayak memang ini udah terbiasa. Kayak mungkin kamu biasanya yang buatin dia sarapan, mungkin kamu yang biasanya ada selalu nanyain kabarnya dia, memastikan dia baik-baik aja dimanapun dia berada gitu. Dan ini energinya seperti itu, energinya masih tetap saling peduli, masih saling kayak masih saling sayang. Itu yang aku tangkap kalau di pile nomor 1 ya, energinya. Oke, mari kita lebih menjelaskan lagi ya. Akankah kami bersatu kembali pile nomor 1? Akankah kami bersatu kembali pile nomor 1? Akankah kami bersatu kembali pile nomor 1? Ya. Aku ngerasa di sini memang tampaknya memang ada masalah, entah itu salah paham secara miskom atau memang ada yang ngerasa terluka, merasa kayak dihianati, merasa dibohongi, ada kayak semacam aku ngerasa kayak kesakitan atas omongan kamu mungkin, atau salah satu dari kalian yang ngomong ada something tentang omongan dan akhirnya jadi jadi membuat kalian mungkin split gitu kali ya, aku ngerasanya. Dan membuat kalian kayak kayak semacam terluka, kecewa gitu ya, aku ngerasainnya. Di sini ada 8 of Cups ya, kemudian di sini ada Queen of Wands, oke. Kemudian di sini ada The Lovers. Cantik banget ya kartunya, aku suka. Oke ya. Aku ngerasanya nih ya untuk pile nomor 1, energinya itu akankah kami bersatu kembali. Aku ngelihatnya tuh kayak semacam yang satunya itu banyak banget yang kayak figur orang yang banyak yang suka, banyak yang ngejar-ngejar, dan yang satunya itu kayak ada pembawaan memang kayak apa lebih baik pergi aja, apa lebih baik aku ambil hikmahnya aja, karena yang satunya ini tampaknya kayak menikmati kesendiriannya atau menikmati statusnya yang mungkin single, atau yang aku ngerasa yang satu ini nih kayak banyak banget yang suka, dan yang satunya nganggep kayak apa lebih baik udahlah pergi aja lah dari keadaan ini gitu. Jadi dalam artian aku ambil hikmahnya aja lah dari hubungan ini, karena kayak nggak nahan gitu kali ya. Jadi kayak nggak nahan harus dealing sama banyak orang yang terus ngejar-ngejar atau terus kayak nggak bisa untuk nggak kompetisi gitu, aku ngerasanya. Karena di sini ada The Lovers ya, aku ngerasa ini hubungan yang kayak yang satunya itu sangat cantik, sangat cakep, sangat populer, dan yang satunya itu lebih kayak mudah kayak cemburu gitu ya, yang sensitif perasaannya, yang ngebuat dia jadi kayak ngerasa aduh apa aku nggak pantas buat dia gitu. Terusnya aku ngerasa yang satunya nih kayaknya tuh model yang egonya cukup besar gitu ya, jadi ngebuat keadaan mungkin jadi susah. Mungkin yang satunya sangat populer, yang satunya agak nerd gitu ya, atau ya mungkin biasa aja. Yang aku ngerasa memang keadaannya jadi agak susah ya, dimana kalau misalkan yang sangat populer ini mau mencoba untuk bersatu kembali sama yang tadi yang biasa aja atau yang nerd, itu nggak bisa langsung ke orangnya,
tapi bisa langsung minta bantuan sama teman-temannya dia. Mungkin yang satunya contohnya ya, ini dia ekstrakurikuler yang kayak ini cheerleadersnya gitu ya, yang satunya ini geeknya gitu ya, yang mungkin ikut olimpiade fisika yang model kayak gitu-gitu, yang pinter-pinter gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau bersatu kembali pun harus mulai kayak masuk ke satu lingkungan yang berbeda, yang akhirnya harus meminta bantuan, misalnya sesama temennya ikut olimpiade, tolong dibuat keadaan biar bisa nanti ada satu momen bisa bersama atau bikin project barengan atau bagaimana lah yang aku ngerasain ya. Jadi kalau kamu lihat di sini ya, di sini ada tiga orang lagi kayak gitu, dan di sini sendiri aku ngelihat memang kayak butuh bantuan orang lain untuk mengkondisikan biar bisa bersatu gitu. Aku lihat ini bukan sesuatu hal yang bisa diusahakan langsung gitu, nggak bisa langsung direct, karena perbedaan lingkungan kalian, perbedaan sekitar lah, lingkungan sekitar dan orang-orang sekitar itu punya peranan besar di kalian. Itu yang aku rasain. Jadi kayak ya perlu kayak semacam penyesuaian. Kalaupun yang tadi yang biasa aja atau yang agak nerd ini mau coba untuk bersatu kembali sama lingkungan orang-orang populer gitu ya, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang cakep cantik kayak gitu-gitu, juga harus ibaratnya minta bantuan temannya dia atau temannya kamu untuk bisa reach out gitu, yang aku rasain, biar bisa ngedukung kalian gitu ya. Oke, aku akan lebih menjelaskannya lagi ya di sini biar ketahuan ini tuh gimana sih gitu ya. Oke, aku akan ambil channel message. Akankah kami bersatu kembali? File nomor 1. I wish I could take back my words. Pantesan kan tadi aku udah bilang kayak ada something yang kamu omongin ke dia, atau ya mungkin yang populer ngomong, ih kamu cupu banget sih gitu ya, terus ya dia langsung terluka hatinya. Ya udah, kalau emang gak mau sama yang cupu, cari aja yang populer. Wah gitu ya, yang kayak gitu-gitu lah ya. Akankah kami bersatu kembali ya? Channel message-nya file nomor 1. Di sini ada I regret lying to you. Oh my god, aku suka banget nih ya, bener-bener udah kebayang gitu skenarionya. Jadi di sini tampaknya memang ada yang juga berbohong ya, mungkin si populer ini juga berbohong ke yang biasa aja, atau yang nerd ini berbohong sama yang populer. Tapi aku ngerasa kayaknya populer deh bohong ke nerd nih kayaknya, atau ke yang biasa. Aku ngerasa kayak ya kayak mau nggak mau gitu, kayak misalkan aku tiba-tiba jadi ingat ini nih, kayak skenario yang kayak kamu di mana sayang? Aku di rumah gitu. Aku kayaknya nggak bisa pergi deh sama kamu, kayaknya aku sakit gitu. Tiba-tiba ternyata dianya dugem gitu ya, pergi sama teman-temannya, terus ya ketahuan, terusnya akhirnya maafin gitu ya. Ya mungkin kayak gitu ya. Aku ngerasa kayak ada pembawaan yang kayaknya dia ini, si nerd ini atau yang biasa ini juga selain nggak terima mungkin dibohongin gitu ya, atau ada kata-kata yang menyinggung dari salah satunya, yang biasa ini nih kayaknya sih ngerasa kayak sebelum ada tanda-tanda dia kayak mau selingkuh sama orang lain atau lagi sama orang lain, dia lebih baik pergi daripada harus ngerasa terluka tahu itu gitu. Jadi kayak semacam udah bikin asumsi sendiri karena dia udah nggak bisa percaya gitu. Jadi karena dia juga punya rasa insecure, mungkin kepercayaan dirinya dia, atau memang ada trust issue juga sama yang satunya, jadi ngebuat dia kayak lebih baik aku pergi aja lah gitu. Karena Eight of Cups ini emang energi kayak pergi dari suatu hubungan kayak gitu, modelnya kayak kayak semacam udah menyerah lah, udah diambil hikmahnya aja hubungan ini kayak gitu aku ngerasainnya. Walaupun yang tadi ya, kenapa ini bisa dibantuin sama temen, soalnya aku ngerasa kalian itu walaupun yang satunya berusaha udahlah gitu ya, terus yang satunya ini kelihatan
apa ya, cukup egois lah ya, cukup self center. Sebenarnya kalian masih mempunyai apa ini, getar-getar cinta yang sebenarnya masih bisa diperbaiki gitu sih yang aku tangkap ya. Oke, aku akan memberikan channel songnya file nomor 1 ya. Akankah file nomor 1 ya bersatu kembali? Oke ya. Ya, ini yang jatuh tadi. Aku ngerasa memang apa ya, kalian tuh sebenarnya memang masih berjodoh lah intinya gitu. Memang jodoh sih, aku ngerasa kayak apa nih, kayak selalu energinya kayak selalu mencari cara untuk tetap stay. Sebenarnya pembawaannya kayak gitu, jadi kayak apapun keadaannya kalian kayak selalu ada untuk satu sama lain karena memang saling peduli. Walaupun dunia kalian berbeda ya, walaupun yang satunya itu yang tadi mungkin ya sangat nerd gitu, yang satunya populer banget, ada suatu perbedaan yang menonjol di antara kalian berdua. Oke. Di sini ada Thank God I Found You, Mariah Carey ya sama Nancy Degrees ya. Thank God I found you, I was lost without you, my every wish and every dream somehow became reality. Jadi akankah kami bersatu kembali? Yes, karena memang rasanya itu kalian memang kayak apa ya, sangat bersyukur dengan keberadaan satu sama lain, ngerasa sebenarnya klop gitu walaupun memang sangat berbeda ya, walaupun ada kesalahan-kesalahan dalam hubungan lah ya, ada yang bohong, ada yang ya mungkin nyesel udah ngomong something kayak gitu-gitu ya. Kemudian di sini ya ini oh my god ya, ini jarang di channel songnya ini sebenarnya ada tulisan message seperti ini, dan ini ternyata kalian memang dealing sama twin flame ya. Twin flame beda banget soalnya, memang yang maksudnya ada kemungkinan ada perbedaan yang signifikan banget gitu yang aku rasain dari kalian ya. Ternyata ini hubungan twin flame ya untuk file nomor 1. My soul and your soul are very old friends ya. Iya, memang kalau mau keadaan gimana pun juga, mau sampai akhir dunia juga lah ibaratnya ya, kalian tetap akan saling memperdulikan satu sama lain. Cuma akankah kalian bisa bersatu kembali? Kalian kayak butuh bantuan dari teman ya, entah itu akhirnya saran dari teman kalian sama masing-masing, entah akhirnya mencoba untuk difasilitasin teman yang mungkin kalian mempunyai teman yang sama gitu ya, yang bisa kalian minta bantuan untuk diketemuin lagi. Jadi harus ada bantuan dari seseorang yang ada di sekitar kalian. Itu yang aku tangkap ya. Akankah kalian bersatu kembali? Aku akan memberikan ya ini untuk timenya, jadi mungkin udah kebayang gitu ya kira-kira kapan kalian bersatu kembali gitu ya. Oke, untuk file nomor 1, akankah kalian bersatu kembali nih, kapan nih ya? Akankah kalian bersatu kembali ya? Oke. Aku ngerasa di sini memang apa ya, kalian bersatu kembali setelah kalian mendapatkan saran dari tadi teman kalian. Kalian akan mendapatkan ide misalkan gimana cara bisa ketemu lagi, bisa bersatu kembali, bisa saling berkomunikasi kembali. Itu idenya akan didapatkan dari teman kalian. Oke, di sini ada Cancer. Ini Cancer luar biasa nggak tuh? Ya, mungkin di sini berchartnya atau salah satu dari kalian memang ada Cancernya ya. Di sini ada respect your feelings ya, 4 weeks 4 months. Jadi kemungkinan besar ketika kalian udah bisa ya saling menghormati perasaan satu sama lain, hitunglah ya sekitar dari 4 bulan ya menurut aku. 4 bulan dari sekarang paling lama, paling cepat itu memang 4 minggu dari sekarang gitu ya. 4 minggu dari sekarang itu kan berarti kita udah masuk di Mei, masuknya udah di Juni yang ada di Cancernya di Juni akhir. Jadi udah kebayangkan kalian. Oke, kemungkinan kalian bisa bersatu kembali di situ, atau nanti akhirnya teman kalian bisa saling membantu ya di situ.
Oke, kemudian di sini ada angka 5 ya. You decide for yourself ya. Akankah kalian bisa bersatu kembali? Kayak gitu ya. Di sini memang bisa dihitung lah ya, dari sekitar paling cepat 5 hari dari sekarang ataupun 5 minggu ya dari sekarang. Jadi itu memang tergantung keputusan kamu. Kayak tadi yang aku udah bilang, yang satunya udah ngerasa udahlah diambil hikmahnya saja, aku pergi saja dari hubungan ini gitu kan ya. Mungkin ini memang yang jadi korban dibohongin gitu ya, atau mungkin bahkan kebalik, karena di sini ada 3 orang dan di sini sendirian ya. Yang satunya mungkin bersama dengan teman-teman, ngomongnya teman-temannya tuh apa nih, bukan lawan jenis gitu ya, ngomongnya kayak gitu. Taunya pas satu ketahuan sama yang satunya, oh ternyata kamu pergi sama yang lawan jenis semua malahan gitu ya. Jadi berantem, bertengkar gitu, yang akhirnya bikin kalian akhirnya berpisah, mungkin gitu ya. Jadi ada hal yang sebenarnya kurang adanya keterbukaan sih aku ngerasanya ya. Di sini ada angka 5 juga. Angka 5 itu ada di fifth house ya. Kemungkinan besar berarti di area fifth house itu naungannya Leo. Jadi akankah kalian bersatu kembali? Kemungkinan kalau nggak di area Juli, Agustus memungkinkan ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kemudian kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Thanks for watching, bye bye. Oh ya, seru nih ya. Nanti kalian tiba-tiba udah ada cerita cinta seperti apa, mungkin bisa diceritakan ya untuk file nomor 1. Gimana sih, ada apa sampai akhirnya kalian berpisah gitu ya. Dan nanti kalau tiba-tiba dapet kayak semacam apa nih, berita baiknya gitu ya, bisa di share ya ke aku. Oke, kita akan lanjut lagi ya di sini untuk file nomor 2. Akankah kami bersatu kembali? Soulmate ya. Yes, this is your soulmate. Yes, definitely yes, definitely yes. Ini ya, ini mah super yes. Jadi aku ngerasanya sih memang akankah kalian bersatu kembali? Iya gitu. Walaupun mungkin sekarang enggak ya, ibaratnya kayak tinggal tunggu waktu lah, karena memang kalian kayak diperuntukkan untuk satu sama lain, karena kalian memang berjodoh. Itu yang aku tangkap di sini ya. Oke, aku akan coba cari tahu ya untuk energinya kalian. Akankah kami bersatu kembali? File nomor 2. Oke, di sini ada Sun. Dan di sini ada Four of House ya, naungannya berarti di Cancer. Kemudian di sini ada Leo. Halo ya. Halo Leo, mungkin di berchat kamu ada Leo atau di berchatnya dia ada Leo. Oke, jadi energi yang aku tangkap di sini ya. Energi yang aku tangkap di sini itu kayak semacam energi yang saling menghargai satu sama lain. Energi yang saling memuji satu sama lain. Energi yang kayak semacam apa ya, ini perasaanku ku jaga untuk kamu, kayak semacam kayak gitu aku ngerasanya. Dan hanya kamu seorang yang apa nih, hanya kamu seorang yang aku miliki perasaanku. Gimana nih ngomongnya, aku hanya memiliki perasaan dengan kamu seorang, hanya kamu gitu. Jadi kayak dia bener-bener think highly of you ya, they put you on the pedestal. Aku ngerasanya kayak kamu yang paling spesial. Itu yang aku tangkap ya, kamu yang paling spesial. Tapi ini kenapa, aku pengen tahu ya. Akankah kalian bersatu kembali ini ya untuk file nomor 2? Aku pengen tahu ya.
Aku ngerasa di sini ada kayak semacam ada keadaan yang broken heart ya, ada yang kayak ngerasa harus memperebutkan hatimu, atau ada yang ngerasa broken heart harus berantem karena apa ini, mungkin kecemburuan dengan orang lain kayak gitu. Aku ngerasa ini ya. Di sini ada Queen of Cups ya. Kemudian di sini ada Seven of Pentacles. Kemudian di sini ada Four of Swords ya. Aku ngerasainnya akankah kalian bersatu kembali? Pile nomor 2. Aku ngerasa di sini memang kayak semacam apa ya? Kalian sebenarnya mempunyai fondasi yang baik menurut aku ya, saling memanifestasikan hal yang baik satu sama lain, tapi ada kayak semacam kekecewaan dalam waktu yang cukup panjang. Aku ngerasainnya dimana tampaknya yang apa nih, hubungan kalian itu hubungan yang kayak bener-bener apa ya, kayak mengekspresikan cinta satu sama lain secara dalam dan sangat introspektif. Jadi kadang aku ngerasa kayak pembawaan kalian itu, apa aku kurang baik ya buat dia, aku harusnya bisa memberikan hal yang lebih baik lagi ke dia. Jadi kayak pembawaannya itu sangat mellow ya, aku ngerasa ini. Jadi ada pembawaan yang kayak terlalu keras sama diri sendiri, yang aku ngerasa di sini kayak semacam apa ya, kayaknya aku nggak cukup baik buat kamu. Itu aku dapetin kayak energi yang aku kayak nggak cukup baik buat kamu. Terus kayaknya kita nggak bisa lanjut, ada sesuatu hal yang terus-terusan kayak ngestak di satu keadaan terus ya, kayak misalkan mungkin kayak ngestak selalu jadi pacar terus, nggak bisa kayak leveling up ke tunangan. Terus ada perasaan insecure yang harus kayak introspeksi diri nih, kayaknya aku harus introspeksi diri biar aku itu lebih bisa dianggap lagi, bisa dihargai lebih lagi. Ada hal kayak terkait tentang pengakuan, mungkin kamu gak dapetin status yang seharusnya. Aku ngerasain di sini kayak ada sesuatu hal yang kayak terhambat di hubungan kalian, yang gak bertumbuh dalam waktu yang lama, dan kalian kayak terus apa nih ya, defensif satu sama lain, gak terbuka atau membiarkan hal ini sampai lama walaupun tidak bertumbuh, karena kalian gak mau kehilangan satu sama lain. Jadi kayak pembawaannya selama ini defensif, dan akhirnya memang ya apa ya, karena kalian kayak memang membutuhkan satu sama lain, gak mau kehilangan satu sama lain, yang aku rasa jadi apa, kayak nggak bisa lanjut gitu yang aku rasain. Ada apa ini ya, aku ngerasa kayak hubungan kalian tuh kayak terbatas cara pandang kalian juga, dimana memang dibutuhkan kayak semacam ujian terkait tentang ketulusan kalian satu sama lain, apa adanya, bisa menerima apa adanya satu sama lain. Kalian sama ini selalu ada buat satu sama lain, tapi nggak saling memiliki secara status. Aku ngerasa ini pembawaan bucinnya padahal parah kalian berdua itu, dan aku ngerasa memang udah satu sama lain udah saling tahu ya tentang perasaan ini, tapi kayak enggak dimulai-mulai hubungan kalian. Bisa jadi ini yang model kayak TTM juga ada di sini. Aku ngerasa ini kalian udah deket banget, dan aku ngerasa enggak dimulai-mulai hubungannya kalian, selalu jadi kayak hubungan yang enggak jelas. Menarik ya, itu yang aku rasain.
Oke, aku pengen tahu ya. Kita langsung aja ke channel message-nya. Akankah kalian bersatu kembali ya? File nomor 2. Oke ya. Aku ngerasa kayak waktunya nggak pas gitu, makanya aku nggak bisa sama kamu tuh waktunya nggak pas gitu, ada perasaan kayak gitu modelnya. Ya, ada apa ini? Oke. Ya. I hope that you can forgive me one day. Ada apa ini? Waktunya nggak pas gitu. Terkait tentang ya, semoga kamu bisa ngerti lah gitu, ada pembawaan seperti itu. Jadi di sini ada I bury myself in work to forget you. Jadi tampaknya memang selalu ada kayak semacam ignoring your feelingsnya, dalam artian kayak seharusnya kalian misalnya udah saling tahu, sama-sama punya perasaan satu sama lain gitu, tapi kayak selalu ditunda-tunda untuk kayak dimulai hubungan ini. Kayak yang salah satunya dari kalian itu kayak punya ya prioritas lain gitu. Aku ngerasanya juga pembawaannya jadi mungkin mencoba untuk apa ya, minta untuk dimengerti lah ya, kayaknya enggak, ini bukan waktu yang tepat. Entah dia punya prioritas lain, entah itu kerjaan atau hal-hal yang lain, atau memang dia punya seseorang yang lain. Aku ngerasanya kayak gitu. Dia nggak mau menyakiti hati kamu, walaupun dia ngerasa apa ya kamu lah soulmate-nya dia tahu itu, tapi nggak bisa dia kasihin status atau apapun ke kamu. Terus aku ngerasa mungkin kamunya juga kayak ya cukup tahu lah ya, cukup mengerti, dia yakin kamu sangat pengertian dan dia bisa ngerasain apa yang kamu rasain juga sebagai soulmate-nya. Terus aku ngerasa dia memang lagi kayak mencoba ignorance dan fokus kerjaan terus-terusan tanpa henti biar bisa bisa terhindar dari bayang-bayang kamu, atau ya bisa nggak terlalu fokus dari rasa sakit hubungan kalian yang mungkin lagi berpisah sekarang sih, menurut aku kayak gitu ya di sini. Oke, aku akan lebih menjelaskan lagi di channel songnya. Oke, akankah kami bersatu kembali? File nomor 2. Akankah kami bersatu kembali? File nomor 2. Blue Jeans ya, Gangga. Sometimes I wish that I could still call you mine. Oh my god. Ya, ini lagu yang so sweet ya. Jadi akankah kalian bersatu kembali? Ya, ini harapan terus-terusan untuk bisa bersatu kembali one day, mungkin di perfect timing. Nggak di sekarang, ini bukan waktu yang tepat gitu ya. Kalau kalian juga dengar lagunya Blue Jeans-nya Gangga gitu ya, juga kalian juga tahu lah ya betapa dia juga sangat terbayang terus-terusan, kangen juga gitu ya dengan keberadaan kamu, atau ya selalu kayak terhubung lah perasaannya ya. Kemudian aku pengen tahu lagi, akankah kami bersatu kembali? Ya, luar biasa. Ini lagu yang ada di Enchanted ya, movie Enchanted. So Close, John McLaughlin ya. We are so close to reaching that famous happy end, almost believing this one's not pretend. Let go on dreaming, so we know we are so close and still so far. Akankah kalian bersatu kembali? Ya, dia bener-bener kayak ngerasa apa ya, ini ada perasaan kayak semacam padahal kita tinggal dikit lagi kita bisa bareng kayak gitu. Dan tiap kali lagi udah mau deket, udah hampir kayak dapet, selalu tiba-tiba kayak terpental lagi. Kayak energi kalian tuh kayak ngebuat kalian jadi
mungkin kalian udah di satu tempat, udah di satu keadaan, tinggal bentar lagi bisa jadian, tiba-tiba harus ada keadaan yang kayak ngeblok untuk nggak sekarang. Tapi aku ngeliat ngebloknya ini bukan gara-gara ada kayak keadaan atau gimana, tapi aku ngerasa ini karena keputusan dari salah satu kalian yang ngerasa tadi ya nggak mau menyakiti, ngerasa kayak agak insecure. Ada juga yang aku ngerasa ini bukan waktu yang tepat buat dia, ada prioritas yang lain gitu. Aku ngerasa ada sesuatu hal yang memang ditutup-tutupi di keadaan ini, kayak gitu yang aku ngerasain ya. Oke, aku akan memberikan kalian ya, kira-kira nih kan kalian lagi mau bersatu kembali, kira-kira kapan gitu ya, aku pengen kasih tahu kalian ya, akankah kalian bersatu kembali? Pal nomor 2, akankah kalian bersatu kembali? Di sini ada angka 3 ya, it will work out soon, 3 days 3 weeks, paling cepet 3 hari dari sekarang, paling lama 3 minggu dari sekarang. Kalau 3, angka 3 ini sebenarnya angka tentang kestabilan. Aku ngerasa stabilan di sini kemungkinan besar yaitu ya bisa jadi memang kestabilan secara finansial, apalagi ini bulan Mei ya, kestabilan terkait tentang kesiapan juga dalam berkomitmen. Aku ngerasa angka 3 ini juga naungannya di Three House ya, Three of House di sini memang ada di naungannya Gemini. Jadi ya mungkin nanti akan ada kabar baik ya di akhir Mei atau di awal Juni buat kalian juga. Kalau 3 weeks dari sekarang sebenarnya di bulan Juni sih aku ngerasainnya. Jadi akankah kalian bersatu kembali? Kemungkinan ada peluangnya ada di situ ketika yang prioritasnya dia mungkin kerjaan atau hal apapun yang dia ngerasa harus dipersiapin dulu, mungkin butuh 3 minggu. Jadi di situ nanti akan ada semacam kabar gembira untuk kalian bisa ada peluang untuk bersatu kembali ya. Kemudian di sini ada angka 3, di sini ada angka 4. Oke ya. You can carve something out 4 days 4 weeks ya. Jadi paling cepat 4 hari dari sekarang atau 4 minggu dari sekarang ya, berarti masuknya tetap di bulan Juni lah ya. You can carve something out. Jadi akankah kalian bersatu kembali? Iya, nanti di saat memang kalian kan namanya soulmate akan men-trigger satu sama lain juga. Jadi nanti akan ada semacam berita lah, atau ada semacam komunikasi atau semacam harapan yang membuat kalian bisa bersatu kembali. Aku ngerasa kalian bisa bersatu kembali, nanti kabar yang baik mungkin akan datang di hari Senin ya. Aku ngerasa memang di situ kalian akan mendapatkan semacam ilham gitu ya, aku rasa hari itu. Dan aku ngerasa di sini kayak semacam dapat advice juga, ada kemungkinan dari seseorang, entah itu kerabat kalian atau teman kalian. Aku ngerasa memang ada kayak semacam apa ya, perubahan lingkungan ya yang membuka peluang kalian akhirnya bersatu kembali. Itu yang aku tangkap. Oke. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Thanks for watching. Bye bye. Ya, luar biasa sekali. Ya, namanya juga soulmate ya. Kalian ya berjodoh gitu yang aku ngerasain. Jadi ya, walaupun keadaannya ini nggak siap atau gimana, nggak ada yang bisa memisahkan seseorang yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Jadi kamu tenang aja, rezeki nggak akan kemana, nggak ada tuh jodoh disambet orang, diambil orang, itu aku nggak percaya yang kayak gitu. Oke, kita lanjut ya untuk file nomor 3 ya. Akankah
kami bersatu kembali. Flirt ya, extend your like-hearted energy to others. Akankah kami bersatu kembali? Ya, aku ngerasanya iya, karena kalian mempunyai desire yang wow satu sama lain. Aku ngerasa kalian memang energi yang menurut aku kayak semacam energi yang light sih, yang kalian mempunyai desire satu sama lain, tapi bukan yang desire yang sangat wow gitu, yang sangat intens, yang gimana, enggak. Aku ngerasa kalian mempunyai semacam ketertarikan yang masih awal-awal, aku ngerasain ya, kayak suka nggodain satu sama lain. Setiap kali ketemu itu atau terhubung itu kayak nggak mungkin gak flirting gitu kalian berdua gitu. Aku ngerasa kalian memang sinerginya sangat baik sih menurut aku. Oke, aku pengen tahu lebih lagi ya energi kalian di sini. Oke, akankah kalian bersatu kembali? Aku pengen tahu energinya pal nomor 3. Di sini ada Two of House ya, berarti itu di Taurus. Kemudian di sini ada Capricorn dan di sini ada Mars. Luar biasa ya. Mungkin kalian dealing sama Taurus atau Capricorn ya di Marsnya. Oke, atau di birth chartnya. Oke. Energi yang aku tangkap di sini untuk pal nomor 3 itu energi kayak semacam kayaknya kamu bagus untuk masa depan aku. Itu yang aku tangkap. Kayaknya kamu bagus nih bakal jadi suami atau istri aku untuk di depan, untuk masa depan aku. Jadi kayak kamu pernah gak sih kayak nemu orang kayak wah ini mah tipikal cowok-cowok suami idaman ini atau istri idaman nih buat aku nih gitu ya. Jadi udah ngetek gitu orangnya, kayaknya dia bagus nih jadi calon suami aku atau istri aku nanti, kayak modelnya kayak gitu. Walaupun ya mungkin masih baru tahap pengenalan ya, baru tahap awal. Ini bukan sesuatu yang kayak intens banget gitu feelingnya, aku ngerasanya enggak. Jadi memang kalian kayak mau punya harapan baik aja sama dia. Yang ini pal nomor 3 ya. Aku pengen lebih tahu lagi di sini, akankah kami bersatu kembali ya, pal nomor 3. Oke. Aku ngerasa di sini memang kalian kayaknya dealing sama temen ya. Ini kayaknya kalian ngomongin temen nih. Atau kalian memang satu lingkungan ya. Yang aku ngerasain di sini ada Justice tuh, luar biasa ya. Kemudian di sini ada Ace of Wands dan di sini ada Four of Cups. Jadi sebenarnya kalian kayak kalian sebenarnya nggak kepikiran untuk untuk barengan sama dia sekarang kayak gitu-gitu, kayaknya enggak sih. Kayak semacam aku sebenarnya klop nih sama dia, tapi nanti next aku ada kesempatan bakal ketemu lagi nggak sih. Itu yang aku tangkep ya, kayak pembawaan yang kayak aku nggak mau kamu ngedeketin aku sekarang, aku nggak mau kita jadi lebih, kita temenan dulu, aku pengen kenal kamu. Jadi ada pembawaan kayak gitu, aku ngerasainnya. Kemudian yang satunya itu kayak pembawaan yang tadi yang aku jelasin, yang kayak kita temenan dulu, atau ya kayak nggak mau mengambil kayak menahan untuk jangan terlalu mendekat, atau udah di area PDKT aja dulu, aku belum mau pacaran ya, model kayak gitu. Dan yang satunya nih udah pengen ngebet banget untuk memulai suatu hubungan. Jadi aku ngerasa di sini memang ini kan kelihatan ya, jadi si wanitanya ini kayak di flirting sama yang cowoknya, jadi kayak cowoknya tuh ngedeket. Di sini juga ceweknya duduk biasa, yang cowoknya berusaha untuk offering their love. Jadi aku ngerasa di sini kayak ada pembawaan yang memang salah satunya
aku ngerasa Marsnya itu kemungkinan di Capricorn gitu ya, yang ngerasa wah kamu ini adalah calon bakal istriku gitu ya, calon istriku, calon istri idamanku, jadi ngebet banget sama kamu. Terusnya aku ngerasa kamunya yang kayak kayaknya aku nggak terlalu tertarik sama kamu, nggak tahu deh gimana perasaan aku sama kamu, ntar dulu deh. Jadi ada pembawaan yang kayak ngebuat memang hubungan ini masih emang di area awal-awal hubungan ya, kayak PDKT gitu yang aku rasain. Soalnya di sini udah ada justice ya, dimana aku ngerasa memang kalian masih kayak menimbang-nimbang lah gitu, sebenarnya tertarik sama dia apa enggak, menimbang-nimbang juga karena ini teman sendiri ya. Terus aku ngerasa kalian juga ada beberapa yang memang baru dipertemukan atau baru kenal, jadi ya masih belum tahu juga gitu kira-kira suka nggak ya aku juga sama kamu. Kalau dianya sih aku ngerasa memang udah ngebet gitu ya. Oke, aku akan lebih menjelaskan lagi di sini. Oke, akankah kami bersatu kembali pal nomor 3? Oke, aku ngerasa kayak aku jadi ngerti deh. Jadi tampaknya salah satu dari kalian itu memang playboy gitu ya, playboy ataupun playgirl yang udah banyak pengalamannya, dan yang satunya tuh yang sangat polos atau yang jarang pacaran kayak gitu. Jadi yang jarang pacaran dan apa yang kayak apa sih udah temenan aja gitu, apa sih kamu godain aja gitu. Jadi pembawaan yang si playgirl atau si playboy ini yang udah banyak pengalaman daripada yang satunya itu memang suka flirting yang kayak udah sih daripada putus mulu, udah sih sama aku aja, kenapa gitu, langgeng kalau kamu sama aku, kenapa aku kurang cakep ya, kurang cantik ya gitu. Jadi pembawaannya tuh kayak ngegodain humoris gitu. Terus yang satunya kayak semacam bawaannya kayak apa sih kayak gitu. Terus ya kalian emang temen gitu kayak, atau nggak baru kenal gitu ya bawaannya, tapi kocak gitu yang aku rasain ya. Di sini ada tentang seseorang Anda ya. Teruntukmu hatiku, ingin ku bersuara, merangkai semua tanya imaji yang terlintas, berjalan pada satu tanya selalu menggangguku. Seseorang itukah dirimu kasih ya. Jadi di sini memang aku ngerasa apa ya, pembawaannya itu kayak ya suka ngegodain padahal beneran gitu, yang kayak mau nggak jadi pacar aku gitu, mau nggak jadi calon istri aku, padahal dia memang nanya itu tuh kayak lagi testing si orang tersebut atau kamunya gitu, yang kayak kira-kira dia mau nggak ya sama aku. Kalau dia bilang mau, lumayan gitu kan ya, akhirnya impian aku terkabul gitu. Sedangkan yang satunya tuh yang kayak apa sih dan nggak ngejawab gitu ya. Jadi tambah gregetan ya. Oke, di sini ada menjadi milikku ya, Adera Kunto Aji Segara. Nih lagunya bagus loh. Takkan lelah ku mengejar hingga dunia tak lagi berputar, ku takkan rela bila kau tiada menjadi milikku. Pas banget kan ya. Aku ngerasa kayak, akankah kalian bersatu kembali? Jelas ini yang satunya ngebet banget. Kamu ada di ujung mana ya? Di kutub utara atau kutub selatan, dia akan ngejar kamu sampai ke situ. Jadi ya, akankah kalian bersatu kembali? Ya, tentu saja. Dia akan menemukanmu walaupun kamu ada di ujung mana. Lucu ya. Oke, aku akan berikan channel message ya. Channel message-nya sini aja deh. Oke, kelihatan ya. Oke. Akankah kalian bersatu kembali? Channel message-nya pal nomor 3. Oke. Aku ngerasa kali ini kayak semacam apa ya, kenapa yang salah satunya nggak mau, yang kayak nggak belum waktunya, kayak misalkan yang satunya mungkin masih kuliah, yang satunya udah kerja, yang satunya masih SMA, yang satunya udah kuliah gitu, atau ada yang kayak apa sih gitu, aku ada prioritas yang lain, kayak
kayak nggak pas aja timingnya, atau mungkin ngebujuknya atau apa nih, nanya-nanyanya itu pas aku lagi kumpul sama teman-teman yang lain kan malu juga jawabnya gitu, ada sesuatu hal yang kayak nggak memungkinkan keadaannya ya. Oke, di sini ada my life is not my life is not as together as it seems ya. Akankah kalian bersatu kembali? Jadi ini tampaknya memang kenapa jadi ditunda-tunda itu kali ya, mungkin salah satu dari kalian itu memang ngerasanya kayaknya kamu suka tentang image aku, kamu nggak tahu aja sebenarnya, mungkin image aku kelihatannya kayak orang berada, orang kaya gitu, padahal sebenarnya kamu kalau udah tahu nih kamu beneran jadian sama aku, kamu bakal tahu kalau aku tuh orang melarat gitu loh modelnya ya. Ada sesuatu hal yang kayak kenapa akhirnya juga nggak dibuka atau nggak terbuka ya, karena yang satunya juga belum percaya untuk menceritakan hal-hal yang sangat privacy soal itu gitu ya. Di sini ada I want to feel that way again ya. Akankah kalian bersatu kembali? Pal nomor 3 ya, aku ngerasa memang ada pembawaan apa ya, kayak semacam malu-malu tapi mau, itu ada. Terusnya aku ngerasa memang pembawaan apa nih, ingin merasakan cinta yang sesungguhnya, di mana mungkin dia banyak mendapatkan apa nih, energi yang terlalu lush atau terlalu apa ya, pembawaannya cuma flirting doang, bukan yang bener-bener cinta yang sesungguhnya yang bisa dibawa untuk hubungan long term commitment, long term relationship gitu. Dan dia pengen ngerasain ada kayak semacam cinta yang pure dari seseorang yang dia tahu sebenarnya bisa didapatkannya dari kamu juga. Terusnya aku ngelihat memang kenapa ini nggak dijadiin gitu ya, nggak cepet-cepet jadian atau bagaimana juga, selain gara-gara yang satunya itu kayak nahan terus, yang satunya ngebut banget ya sampai kayak bakal ngejar kamu sampai ke ujung dunia gitu. Itu memang ada semacam hal yang dia nggak bisa utarakan terkait tentang statusnya, financial issue-nya, kekayaannya mungkin, atau hal-hal yang mungkin secara image kelihatannya bagus, kelihatan wow, padahal sebenarnya enggak. Jadi dia juga takut untuk apa ya, menerima seseorang dalam hidupnya gitu ya. Oke, aku akan memberikan ya untuk perkiraannya nih, kalian kan akan bersatu kembali kapan gitu ya. Oke, untuk file nomor 3, akankah kalian bersatu kembali? Langsung ya. Sagittarius ya. Find a new meaning. 9 weeks, 9 months. Jadi paling cepat 9 weeks atau 9 minggu deh sekarang. Kemudian paling lama ya 9 bulan dari sekarang ya. Jadi mungkin ini memang takes time ya. Kemungkinan besar di bulannya Sagittarius di Desember juga memungkinkan. Sekarang kan Mei ya, jadi Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari di area yang si Capricorn, terusnya Februari ya, bisa sampai Februari tahun 2023 tuh. Ya, aku ngerasa di sini ada tulisan find a new meaning ya. Jadi akankah kalian bersatu kembali? Tampaknya memang apa ya, kalau yang satunya pembawaannya flirting cuma ya buat kayak kocak-kocakan, terus yang satunya juga nggak mau terbuka, ini memang bakal text time banget, dimana ya bersatu kembalinya ya kapan-kapan kalau ada kesempatan gitu, kapan-kapan kalau dia suka ada kesempatan, kalau ada keadaan yang memungkinkan aja gitu. Jadi bukan sesuatu hal yang akhirnya bisa diprioritaskan oleh salah satunya, mau yang tadi yang sangat ngebet banget atau yang memang yang pembawaannya yang tertutup gitu ya. Aku ngerasa di sini kayak apa nih, susah juga gitu, kayak energi yang diberikan yang tukang flirting atau playgirl atau playboynya ini ke orang yang tadi menolak atau menahan untuk nggak berhubungan lebih, itu soalnya kelihatan energi yang
kurang serius ya gitu. Jadi susah untuk juga diprioritaskan seakan itu berarti kayak gitu-gitu tuh susah dianggap serius. Dan juga sebaliknya ke energi yang tadi nahan-nahan tertutup, padahal udah bener-bener ada orang ngebet banget, suka segala macem, tetap kayak nahan gitu ya, nahan untuk nggak berhubungan lebih. Itu juga bener-bener takes time soalnya. Oke, soalnya jatuhnya kayak ya kayak ditolak aja ya, kayak memang nggak diterima aja si orang yang ngejar itu. Jadi susah untuk mendapatkan kayak semacam arti dalam hubungan ini gitu kalau misalnya kelihatannya ya kayak cinta bertepuk sebelah tangan. Dan ini bahkan susah dibilangin cinta karena kayaknya cuma kayak buat main-main doang kelihatannya kayak gitu ya. Oke, akankah kalian bersatu kembali? File nomor 3, Thursday ya, mungkin di hari Kamis tuh ya. Take a stand, follow your energy. Jadi aku ngerasa di sini kalau misalkan yang tukang flirting ini nggak tampil lebih serius, lebih mempunyai niat yang baik dan stabil gitu ya, nggak yang cuma kayak flirting bikin orang GR doang terus habis itu kabur, bukan kayak pembawaan yang apa nih, kayak anak-anak remaja, anak-anak muda gitu ya, yang memang cuma pengen nebar pesona gitu. Butuh sesuatu hal yang benar-benar diakui secara serius kalau misalkan aku tuh punya niat loh untuk menjadikan kamu calon suami aku atau istri aku gitu. Dan harus ada semacam heart to heart conversation antara kalian yang secara serius gitu, karena pembawaannya tampaknya yang satunya tertutup juga karena berusaha untuk menjaga diri dia sendiri dari ya model-model kayak playboy playgirl gitu. Mungkin kamu bahkan mungkin bukan orang yang seperti itu, tapi tampilannya dan energinya kamu ke dia seperti itu. Jadi bukan energi yang baik. Kalau kamu orangnya yang nahan buat hubungan ini nggak lanjut, padahal orangnya dia itu udah ngebet banget sama kamu, aku juga ngerasa memang kamu perlu kayak semacam keputusan untuk diri kamu sendiri gitu. Kalau misalkan kamu memang tertarik sama orang yang tukang flirting ini, kayak kamu kayak semacam kasih dia kesempatan untuk memperlihatkan kalau dia itu serius atau enggak sama kamu gitu. Jadi ada kayak semacam heart to heart conversation itu sangat diperlukan di sini gitu, biar energinya nggak ngambang gitu. Aku ngerasa memang ada hal yang perlu banyak progres di hubungan ini karena masih kayak di area awal-awal yang aku rasain juga ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan, sistemnya cepat-cepat, dia dapat hukum berlaku ya. Malam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Thanks for watching, bye bye.